Silakan masuk. Waalaikumsalam, silakan masuk Nabila. Oke, selamat siang ya. Apa kabar kamu? Baik. Baik. Gimana tadi ada novel apa sebelum kesini? Ada novel informatika. Oh, informatika. Sama ibu siapa? Putri. Bu Putri. Udah sarapan belum? Sudah sarapan. Oke. Tadi berangkat ke sekolahnya sama siapa? Sama Masmu ya? Iya. Kak Ustadz kan biasa aja. Nabila tadi kan novel informatika. Sebelum informatika itu novel apa? Ini TDM. Novel apa? TDM. Seru dah. Oke. Ngomong-ngomong, Nabila hobi apa sih sekarang? Hobi? Hobinya ini masak. Hobi masak Nabila. Oh, berarti Nabila sering masak dong di rumah. Iya. Sering masak. Diajarin siapa emang hobi? Hobi itu dari dulu, baru sekarang ini. Baru sekarang ini. Oh, baru sekarang ini. Kalau dulu kayak waktu masih TK, masih SD, SMP itu hobinya Nabila apa? Apa namanya itu? Badminton itu. Oh, badminton. Berarti Nabila sering main badminton. Iya. Sering main badminton sama siapa? Sama masnya atau sama adik-adiknya? Sama teman-teman. Oh, teman-teman di rumah lingkungannya Nabila atau di mana? Di rumah lingkungan. Oh, di rumah lingkungan. Selain badminton apa lagi? Selain badminton, masak. Udah sih, Bu. Udah itu aja. Iya. Itu aja. Oke. Nabila datang ke sini pasti ada sesuatu ya. Suatu hal yang ingin disampaikan kepada ibu. Iya. Oke. Sebelum ibu sama Nabila membahas sesuatu hal yang ingin Nabila sampaikan, ibu di sini akan menjelaskan ke Nabila mengenai konsep individu itu seperti apa. Nabila tahu konsep individu itu seperti apa? Nggak tahu. Konsep individu itu merupakan pertemuan antara konselor ibu dan konselor kamu untuk mengatasi semua masalah atau halangan atau hambatan yang sedang dihadapi oleh Nabila. Nah, jadi di sini Nabila nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, nggak usah bimbang, nggak usah pikir apapun karena masalah Nabila itu yang tahu hanya ibu sama Nabila saja. Nah, supaya Nabila lebih percaya sama ibu, di sini di konsep individu ini ada beberapa asas. Ada yang pertama itu asas keterbukaan. Nah, di sini ibu meminta Nabila itu terbuka, jujur, menceritakan masalah apa saja yang Nabila alami sekarang. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan. Nah, ibu harap Nabila datang ke sini dengan secara sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain atau teman dekat atau dari ibu guru seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada asas kerahasiaan. Nah, seperti yang ibu bilang tadi bahwa yang akan mengetahui masalah Nabila itu ibu seorang. Nah, jadi Nabila tidak perlu ragu atau kayak aduh aku takut nih ngomong sama ibu, takutnya nanti kesebar ke guru-guru. Pasti Nabila berpikir kayak gitu kan? Ya, enggak. Pokoknya Nabila tenang saja karena di sini yang mengetahui masalah Nabila itu cuma ibu saja. Oke. Kemarin kan kita sudah membuat pernyataan persetujuan. Itu ibu harap Nabila bertanda tangan itu atas dasar keinginan kesukarelaan Nabila tanpa paksaan dari siapapun.
Iya. Oke, terima kasih sudah datang pada siang hari ini kepada Ibu. Jadi apa yang membuat Nabila datang ke sini? Halangan, tantangan atau masalah apa yang Nabila alami sekarang? Kesulitan dalam belajar ya Bu. Oh, kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar yang seperti apa itu? Misalnya, mungkin dalam mapel tertentu atau memang semua mapel Nabila merasa kayak aku nggak bisa nih, aku kayak ragu-ragu, aku takut kayak gitu. Jadi Nabila merasa kesulitannya itu di semua mapel atau ada beberapa mapel yang Nabila merasa kesulitan? Hampir semuanya. Oh, hampir semuanya. Oke. Nabila merasakan kesulitan itu dari SMP atau sekarang SMA nih? Dari sekarang ini. Oh, sekarang ini. Oh, oke. Relax saja, nggak usah takut. Aman, Kak. Kita curhat seperti biasa. Tidak perlu takut, kan Ibu sudah memberitahukan tadi ya. Ibu harap Nabila relax aja, tenang. Ya, nggak usah tegang-tegang. Oh, jadi baru sekarang SMA ini. Iya. Baru Nabila merasakan bahwa oh ternyata saya mempunyai kesulitan dalam hal belajar. Oke. Dia berarti semua mapel ya? Iya. Mapel. Oh, Nabila ini kan kelas 10 di PP3 ya? Iya. Iya, oke. Semua mapel ya Nabila merasa kesulitannya. Seperti apa kesulitan yang Nabila alami itu? Misalnya, kayak mapel apa yang sering atau yang paling banyak membuat Nabila merasa aduh aku nggak bisa ini? Itu sih Bu, kayak masalah menjahit gitu. Oh, Nabila kan udah kelas 10 ya? Iya. Nabila ngambil jurusan ini sesuai keinginan Nabila? Enggak. Oh, enggak. Atas dorongan orang tua ya? Enggak Bu, waktu itu pendaftaran, tapi itu kan saya nggak menerima semuanya. Itu yang nggak keterima ngambil jurusan apa? Tatap muka. Oh, oke lanjut. Silakan. Terus waktu itu saya mau daftar di SMK Nasional. Terus katanya orang tua disuruh ke sini, soalnya ada mas saya. Terus itu tanya ke siapa gitu, katanya ada bangku kosong di DPP. Oh, gitu. Jadi sekarang kesulitan yang Nabila alami itu lebih menonjol ke materi-materi yang kayak desain-desain punya ya, kayak menjahit, Iya. kayak gitu. Kalau yang lain kayak bahasa Indonesia sulit juga. Sedikit sih Bu. Matematika. Iya. Ya. Oke, baik. Itu Nabila merasa kesulitannya itu seperti apa ketika misalnya ada mapel bahasa Indonesia atau mapel matematika, itu gimana? Nabila merasa kesulitannya itu seperti apa? Ini sulit kayak memahami kayak gimana ya Bu ya. Kalau gurunya menjelaskan, itu kalau menurut saya itu kayak kurang gimana ya Bu ya. Oh iya, mungkin kayak misalnya ibu ngajar di kelas kami menjelaskan, terus kamu ngerasa ada yang gimana gitu ya, yang nggak bisa kamu pahami gitu. Oh, kamu sering merasa takut nggak sama mapel yang membuat kamu kayak aduh aku nggak bisa ini? Iya. Seringnya itu mapel apa sih yang lu boleh tahu? Ini sih Bu, apa namanya? PPO. PPO? Iya. Itu PPO itu mapel apa? Ya kayak apa ya Bu ya, kayak desain-desainnya gitu. Oh, gambar-gambar. Iya. Gambar-gambar desain. Oh, baik. Terus itu kalau untuk mapel yang lain? Kayak matematika. Iya, matematika juga sih. Merasa kurang paham itu. Iya. Misalnya bilang ketika ada tugas atau ada misalnya tugas dari ibu guru atau bapak guru, Nabila sering nggak nunda-nunda tugas?
sering nunda-nunda itu udah kebiasaan dari dulu atau memang baru Nabila tanamkan kebiasaan itu sekarang? Baru-baru ini. Baru ini. Oke. Berarti Nabila kalau misalnya dikasih tugas nih sama bapak atau ibu guru, Nabila sering kayak nanti ayah kerjainnya, Iya. kayak lanjut scroll TikTok gitu nggak? Iya. Ya, kalau nggak itu main sama teman-teman dulu. Iya. Main sama teman-teman. Oke. Jadi kayak tugasnya nanti ayah kerjain. Sekarang ini main-main dulu sama teman-teman. Oke. Kalau di rumah kalau lagi belajar sering gitu. Terkadang enggak, kalau lagi banget gitu. Oh, kerja tugasnya tergantung mood ya. Berarti itu perilakunya Nabila kadang maunya ngerjain tugas itu dari mood ya. Iya. Iya. Itu juga sama. Kalau ngerjain tugas pasti nunggu mood ya. Iya. Oke. Jadi berarti Nabila itu kalau mengerjain tugas itu nunggu mood. Kadang kayak nanti aja kerjainnya, kan misalnya kalau dikasih minggu ini seminggu lagi dikumpulin ya, terus itu pasti Nabila mungkin min hari kedua atau min hari itu Hamin satu itu pasti Nabila kerjain atau tunggu mepet dulu atau baru Nabila kerjain? Tunggu mepet. Oh, tunggu mepet dulu. Berarti Nabila kalau mengerjain tugas kayak nanti aja kan masih lama gitu ya. Oke. Itu menurut Nabila itu perilaku negatif atau positif? Negatif. Nabila sadar nggak apa yang Nabila lakukan itu? Iya. Sadar. Iya. Sadar, baik. Oke. Nabila sadar bahwa Nabila melakukan hal-hal yang negatif dalam belajar. Oke. Jadi ibu mau tanya, kesulitan itu bisa muncul karena apa? Karena pikiran, dorongan orang lain atau seperti apa? Dorongan orang lain. Oh, dorongan orang lain. Dorongan orang lain itu seperti apa? Teman? Iya. Oh, teman Nabila ngajak Nabila untuk menunda-nunda atau memang kayak Nabila mau sendiri? Diajak. Oh, diajak. Jadi Nabila diajak untuk menunda tugas. Iya. Oh, jadi Nabila itu kadang menunda tugas dengan keadaan diri Nabila sendiri, diri Nabila yang ingin menunda. Terus apa rasa malas juga ada? Ada rasa malas yang Nabila kayaknya capek ngerjain tugas mulu kayak gitu ya. Oke, rasa malas, rasa takut nggak? Takut untuk takut salah nih kalau jawab ini, kalau di kelas misalnya saya mau jawab, Nabila silakan, kan Nabila udah angkat tangan, tapi pas disuruh sama bapak atau ibu guru Nabila kayak jawab enggak ya, kayak rasa takut atau ragu-ragu itu muncul nggak? Iya. Oh, muncul. Oke. Jadi sekarang masalah Nabila itu ada rasa malas, menunda-nunda, takut atau ragu-ragu dalam pembelajaran di kelas, sama dorongan teman-teman, lingkungan kamu. Teman-teman ini mengajak Nabila untuk tidak usah atau tidak perlu mengerjakan tugas atau seperti apa? Tidak mengerjakan tugas. Oh, tidak mengerjakan tugas. Itu apakah Nabila menuruti keinginan atau kemauan dari teman-teman Nabila, atau Nabila kayak enggak, aku mau ngerjain, aku mau selesaiin sekarang gitu? Iya, aku gimana ya Bu ya, kan namanya juga teman. Iya, namanya juga temannya. Jadi ya ikut-ikutan gitu. Oh, ikut-ikutan kayak gak seru nih ya kalau aku sendiri, kan teman-teman yang lain ke kantin, jalan-jalan gitu ya. Iya. Oke. Jadi Nabila ini ada hal yang dipengaruhi juga dari lingkungan sekolah, dari teman. Ini termasuk teman dekatnya Nabila atau hanya teman-teman saja? Teman dekat. Oh, teman dekat. Dekatnya dari kapan? Mulai MPLS.
mulai MPLS. Oke. Mulai MPLS itu berarti sering bareng-bareng ya? Iya. Sering bareng-bareng sama Nabila. Udah berapa bulan kalau gitu? MPLS-nya kan kemarin ya? Iya. Bulan Juli ya? Iya, kayaknya Bu. Oke. Juni apa Juli ya? Nggak tahu. Ya. Setelah dari MPLS itu masih berteman sampai sekarang ya? Udah enggak. Udah enggak. Oke, bertemannya udah enggak. Kenapa udah enggak? Kan Nabila tadi punya rasa atau perilaku malas, menunda-nunda, takut atau ragu-ragu, sama dorongan dari lingkungan atau teman di sekitar sekolah. Kenapa udah enggak teman? Dari kapan Nabila memutuskan untuk tidak berteman lagi? Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Terus respon Nabila ketika mereka bertanya atau melontarkan pertanyaan apa saja kepada Nabila, itu Nabila seperti apa? Ketika kamu kok beda, kenapa gitu? Itu Nabila seperti apa? Ya udah bilangnya nggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok. Oke. Jadi di sini Ibu mau menyimpulkan bahwa Nabila ini mengalami kesulitan, bukan lebih ke kesulitan tapi dalam mengatur waktu belajar ya. Oke, mengatur waktu belajar yang lebih efektif. Nah, Nabila ini sering menunda-nunda tugas, sering kayak bermalas-malasan dulu. Sama Nabila kayak ragu atau takut ketika diberi pertanyaan atau ketika Nabila mengetahui jawabannya, tapi Nabila ragu atau takut untuk memberi jawaban. Ya, sama yang terakhir, dorongan teman-teman. Oke, Ibu ingin bertanya, apakah lingkungan rumah juga seperti itu? Enggak. Oh enggak, lingkungan rumah. Berarti lingkungan rumah Nabila sangat mendukung Nabila untuk belajar. Iya. Oke, bagus sekali. Berarti menurut Nabila, hal-hal yang Ibu simpulkan tadi itu positif apa negatif? Positif. Negatif? Iya. Lapar ya? Oke. Kalau menurut Nabila ini negatif, Ibu akan memberikan sedikit tujuan ya. Ya, tujuan kita melakukan konseling individu ini secara keseluruhannya untuk apa? Untuk membuat Nabila keluar dari perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang kurang baik atau negatif ini. Oke, berarti Nabila bersedia ya untuk keluar dari zona negatif ini. Bersedia apa tidak? Bersedia. Oke. Dimulai dari yang terakhir dulu. Tadi Nabila sudah menjauh dari teman-teman yang membawa pengaruh buruk, kayak mengajak untuk tidak mengerjakan tugas, apalagi bolos. Enggak bolos, hanya tidak mengerjakan tugas. Oke. Nah, mereka mengajak Nabila untuk tidak mengerjakan tugasnya. Nabila sendiri sudah memutuskan untuk menjauh dari mereka itu dengan cara seperti apa? Cara Nabila menjauh dari teman-teman yang menurut Nabila itu kurang baik. Ya udah diam-diam nggak main sama dia Oh, lagi. nggak kayak sapa-sapa gitu, enggak? Enggak. Kenapa enggak? Iya, karena anaknya juga ke saya juga kan Ya udah gitu aja. Berarti Nabila sudah memutuskan untuk tidak berinteraksi atau berhubungan baik dengan dia. Iya. Tapi kan satu kelas ya. Nabila satu kelas sama orang yang pernah ada di kehidupan Nabila atau pernah menjadi bagian dari kehidupan Nabila, itu Nabila sanggup kayak nggak tegur sapa gitu, sanggup. Oke. Nah, tadi kan Nabila beritahu Ibu kalau Nabila itu merasa takut, ragu-ragu, menunda, malas. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana cara Nabila untuk keluar dari hal-hal negatif itu? Dimulai dari seperti apa? Gak apa-apa, kalau menurut Nabila kayaknya
kan sikap-sikap tadi sikap-sikap negatif ya, perilaku-perilaku negatif yang tidak baik. Jadi Nabila itu harus mengetahui kayak, oh kayaknya aku harus apa ya untuk keluar dari hal-hal negatif ini, seperti itu. Nabila pengennya apa? Belum tahu ya? Nggak apa-apa. Oke. Di sini Ibu ingin bertanya, kalau Nabila sering nggak dapat prestasi dulu SD, SMP, sekarang SMA? SD 10. Oh, SD pernah. Itu mendapat apa? Prestasi apa? Juara apa? Menari. Oh, juara menari. Kalau untuk akademik? Ya, Belum ada, bukan nggak pernah, tapi belum ada untuk sekarang. Apa? Oh, berarti Nabila suka juga menari? iya. Hobi apa suka? Suka. Oh, suka aja. Berarti hobinya cuma dua tadi ya. Oke. Jadi Ibu ini membantu Nabila untuk keluar dari pikiran-pikiran negatif tersebut. Oke. Ibu ingin bertanya, apakah kesulitan mengatur waktu belajar juga termasuk dalam faktor kamu kesulitan belajar atau seperti apa? Misalnya waktu belajar ini sulit bagi kamu atau tidak untuk mengatur? Sulit? Iya. Oh, kesulitan. Oke, kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Nah, apa yang kamu rasakan saat kamu belajar? Misalnya kayak tadi ada mapel apa tadi? Informatika. Sama TTM. sama apa lagi? Bahasa Indonesia enggak? Enggak. Oh. IPA sama IPA. IPAS sama seni rupa. Oh, sama seni rupa. Nah, apa yang Nabila rasakan saat Nabila belajar? Saat mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru tersebut. Nabila rasanya kayak gimana? Kayak yang dijelaskan Bapak atau Ibu guru itu langsung ditangkap Nabila, atau Nabila merasa kesulitan untuk mengerti atau mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru dengan baik? Sulit. Kayak memahami itu susah. Oke. Memahami susah atau sulit. Berarti Nabila sebelum mapel hari ini Nabila belajar nggak? Enggak. Nggak apa-apa. Dulu juga gitu kok waktu SMA, kayak susah mengatur waktu belajar kita. Nggak apa-apa. Itu wajar kok. Karena Nabila datang ke sini kan ingin menceritakan masalah itu. Oke, berarti Nabila sebelum mata pelajaran seni rupa tadi itu Nabila malamnya nggak belajar ya. Jadi paginya kayak, aduh jelasin apa ini Bapak atau Ibu guru, nggak ngerti gitu ya. Karena sebelumnya nggak belajar. Oke, jadi itu juga termasuk kesulitan yang Nabila alami. Oke, jadi dapat disimpulkan lagi Nabila Nabila sulit dalam mengatur waktu belajar juga termasuk ya. Oke. Apalagi yang Nabila rasakan saat pembelajaran? Itu saja kah atau ada lagi yang lain? Oh, udah itu saja. Oke. Di sini Ibu ingin membantu Nabila untuk keluar dari pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut. Oke. Apa bukti yang membuat kamu merasa tidak mampu belajar di dalam kelas? Bukti apa yang kamu rasakan bahwa kayaknya saya tidak mampu ini? Contohnya seperti apa? Kayak Nabila kan dikasih dijelasin materi ini sama Bapak atau Ibu guru. Kayak Nabila kayak aduh, aku kayak gimana ya perasaannya, kayak gini gitu loh. Apa yang Nabila rasakan, kayak bukti yang buat
Nabila merasa tidak mampu belajar dengan baik itu seperti apa? Pusing, misalnya bimbang, ragu-ragu, atau takut, bimbang, ragu-ragu dalam memahami materi tersebut. Karena faktor utamanya tadi, Nabila ketika ada mapel hari ini, Nabila malamnya itu tidak belajar. Makanya kayak Nabila kayak nggak masuk loh kayak penjelasan dari Bapak Ibu guru seperti itu. Oke, baik. Bagaimana menurut Nabila ya? Bagaimana jika Nabila berpikir bahwa Nabila bisa belajar dengan cara yang lebih baik? Itu Nabila akan lakukan hal apa? Yang pertama, yang Nabila lakukan hal ketika Nabila merasa kayaknya saya harus keluar dari 5 zona negatif tadi. Perilaku, ada beberapa hal tadi. Itu Nabila melakukan apa? Gak apa-apa, Nabila ingin mencoba untuk membuat timeline atau apa dari Nabila sendiri. Nabila ingin tidak merubah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif. Iya. Dimulai dari apa misalnya? Dimulai dari, gak apa-apa, jawab aja. Nabila jawab aja, gak usah takut kan. Yang mengetahui ini cuma ibu sama Nabila aja. Gak usah takut dan gak usah ragu-ragu. Percaya. Gak apa-apa. Kan Nabila kan mau keluar dari zona negatif ini. Nah, hal apa yang Nabila akan lakukan pertama? Misalnya Nabila mau belajar dengan cara yang lebih baik. Nah, apa yang Nabila lakukan pertama? Stop menunda-nunda. Apa stop menunda-nunda apa? Stop menunda-nunda mengerjakan tugas. Iya, terus? Kalau ada PR langsung dikerjakan. Oke, terus untuk rasa malas dan ragu-ragunya seperti apa? Gak apa-apa, omong aja. Disampaikan saja. Kan di sini ibu membantu Nabila untuk mencari solusi atau mengatasi masalah yang Nabila alami. Silahkan Nabila. Tadi Nabila membuang jauh-jauh menunda-nunda pekerjaan, PR dari sekolah. Terus itu untuk menghilangkan rasa takut atau malas. Menghilangkan rasa takut Nabila itu apa yang Nabila lakukan? Sebelum hafal, hari ini Nabila harus belajar agar Nabila sampai ke kelas itu Nabila memahami, mengetahui. Jadi misalnya kayak guru lagi jelasin di depan. Sebelumnya kan Nabila udah mempelajari ini. Nah, berarti Nabila kayak aku bisa nih, aku tahu ini karena apa? Karena Nabila sebelumnya udah belajar. Bisa dipahami? Ya. Terus tadi sama teman ya. Oke, teman. Nabila boleh. Itu hak Nabila untuk menjauh dari pengaruh-pengaruh buruk yang Nabila alami. Nah, kalau Nabila mau menjauh itu haknya Nabila. Tapi kan satu kelas ya. Apalagi kan sama-sama cewek-cewek ya. Jadi Nabila hanya perlu menjauhkan mereka dari hal-hal negatif yang mereka ajak Nabila. Misalnya kayak nanti kerjaannya gitu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Nabila sekarang itu mulai dengan stop menunda-nunda pekerjaan dari sekolah, misalnya PR atau tugas gitu ya. Terus apa lagi? Menghilangkan rasa takut dengan sebelum apel hari ini harus belajar dari rumah. Oke. Nah, ibu punya solusi juga buat Nabila untuk Nabila lakukan untuk beberapa hari ke depan. Oke, untuk yang pertama itu Nabila mencoba untuk membuat jadwal
timeline kayak jadwal pembelajaran, kayak misalnya hari ini, besok misalnya ada tugas dari apa siapa atau ibu siapa, Nabila tulis di timeline atau buku kecilnya Nabila itu, tugas dari ini dikumpul jam berapa, hari apa, batas pengumpulannya kapan. Nah dengan cara itu Nabila nggak menunda lagi tugas. Jadi setelah dikasih tugas dicatat di kayak bukan catatan harian, kayak jadwal belajarnya Nabila itu Nabila bisa catat. Oh hari ini saya akan melakukan ini. Jadi Nabila kayak misalnya 5 menit main HP atau 10 menit main HP, nanti ngerjain tugasnya beberapa jam ke depan. Nah, terus juga ibu punya tugas buat Nabila untuk kita pertemuan di minggu kedua untuk menindaklanjuti apa yang Nabila rasakan setelah sesi konseling yang pertama ini. Oke, nanti Nabila akan membuat sebuah catatan harian pikiran, ada hari tanggalnya nanti, terus itu ada pikiran negatif, pikiran positif, benar dan tidak benar yang Nabila lakukan. Nanti ada juga pikiran rasional atau pikiran positif tadi. Nanti Nabila untuk hari Selasa sama Rabu ini Nabila bisa melakukan untuk hari Selasa pikiran ketika dikasih tugas atau ketika guru mengajar di depan, pikiran negatif apa yang muncul. Nah, Nabila mulai menulisnya. Terus pikiran positif ketika ada mapel lain itu apa, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ibu harap Nabila bisa melakukan tugas tadi dengan baik, dan ibu harap juga Nabila bisa keluar dari perilaku negatif tadi dan bisa merubahnya ke perilaku positif. Oke, ibu harap sudah cukup lama ya kita dalam sesi konseling pertama ini. Terima kasih Nabila sudah datang pada siang hari ini untuk melakukan konseling. Ibu berharap Nabila dapat keluar dari zona-zona negatif dalam belajarnya Nabila. Oke, terima kasih dan selamat siang ya Nabila. Ayo Ibu. Bentar ya. Oke. Terima kasih ya Nabila.